Rumah lebar 4 meter yang satu ini tuh dari luar terkesan ramping dan menjulang tinggi, tapi pas masuk ke dalam ternyata luas dan lega, padahal lebarnya cuma 4 meter. Yuk kita bahas episode Inspira Homes, The House of Rafaela. Halo, aku Feni. Aku Indra. Selamat datang di House of Rafaela. Halo, Assalamualaikum Mbak Feni. Halo, Waalaikumsalam. Mbak, ini kita mau berkunjung, mau gerebek rumahnya. Mari, silakan. Oke, nah sebelumnya kita mulai dari depan dulu, boleh Mbak? Oke, boleh. Ini rumahnya berarti lebarnya 4 meter. Betul, 4,3 meter. 4,3 meter, panjang ke belakangnya. 16,5 meter. Jadi total luas tanahnya Sekitar 71 meter. berarti dibangun 3 lantai dengan luas bangunan berapa tuh Mbak? Sekitar 155 meter. 155 meter persegi. Oke, dan ini yang kulihat pertama kali ketika ngelihat fasadnya, langsung ada aksen lengkung-lengkungnya ya. Betul, karena kita pengen dibuat lengkung biar nggak terlalu kaku di Oke. depannya. Karena ini lengkung ini dalamnya tuh balkon. Oke, Iya. yang bagian sininya ya, Yang archnya sebelah ini kiri, ya. betul. Kalau yang kanannya kamar mandi. Oke, dan juga yang bagian bawahnya sini ternyata dibikin begini juga ya, Betul. kayak ombak nih ya Mbak Iya. ya. Oke, ini inspirasinya dari mana nih Mbak untuk mendesain rumahnya? Kan berarti lebar 4 meter tapi tinggi, kayak menjulang tinggi gitu bangunannya. Betul, karena lebarnya terbatas jadi kita buat ke atas. Oke. Gitu. Terinspirasi dari rumah di Vietnam. Oke. Yang lebarnya 4-5 meter. Oke, tapi dia tinggi-tinggi gitu ya. Betul. Oke, ini menarik nih nanti apalagi kalau kita udah masuk ke dalamnya. Oke, dan aku mau tanya juga nih Mbak, ini kan berarti lokasi di dalam gang juga ya Mbak? Di dalam gang. Nah, yang pengen ku tanyain, berarti dulunya itu seperti apa Mbak? Akhirnya menentukan untuk membangun rumahnya di sini gitu. Iya, karena ini sebelumnya rumah satu lantai, ada 3 kamar tadinya di bawah. Oke. Jadi itu di ininya lorong aja. Jadi Oke. layoutnya tuh carport, kamar 3, dapur, kamar mandi. Oke. Gitu. Jadi kita bangun ulang, yang disisain hanya tembok sebelah sini aja. Oke, berarti renovasi tapi dihancurin, diratain gitu ya? Iya, betul. Dan tadi kayaknya kita di balik layar sempat diskusi juga sama Mas Indra, berarti memilih di sini juga karena Mas Indra juga akamsi gitu Betul, ya? akamsi. Karena emang lingkungan keluarganya deket dari sini, terus juga kan akses kemana-mana deket. Iya sih, enak sih. gitu. Iya. Terus kalau bisa dilihat juga lingkungannya itu masih ya walaupun dalam gang tuh masih enak gitu. Iya, Kayak setuju, ya setuju. semi-semi komplek. Iya, semi-semi komplek. Sepi gitu, nggak ini. Dan tetap karena biasanya teman-teman tuh ada yang nanya itu kalau masuk dalam gang itu nanti mobilnya gimana kalau mau punya mobil segala macam. Ini masih bisa ya Mbak ya? Masih Lalu bisa lalang mobil ya? kalau biasa tuh masukin mobilnya mundur Oke. gitu. Oke. Jadi luas tanah panjang 16,5 itu sampai mana Mbak tadi Mbak? Sampai sini. Sebenarnya sampai sini, tapi kita bangunnya bangunannya segini. Oh, jadi mundur ya bangunannya. Betul, ya? jadi biar lebih gampang masuk mobilnya. Dan ini tuh kita buat terbuka gini karena kan kalau bisa dilihat sebaris sama semua ya. Iya. Jadi biar kalau kita misalnya cuci motor atau mobil itu airnya nggak langsung ke jalanan. Oh, oke, jadi Jadi udah ada langsung- selokannya ini. Iya, betul. Tuh, ini mempertimbangkan sama lingkungan juga untuk membangunnya. Jadi nggak langsung dihabisin semua ya Mbak ya? Enggak, jadi sesuai sama ini ukuran pagar. Ini pagarnya cukup menarik juga karena dibikin tinggi, terus ada lengkung-lengkungannya lagi. Iya, betul biar seragam Oke. dengan fasadnya. Cuma warnanya dibedain ya, hitam ya? Warnanya hitam. Ini dari apa nih Mbak untuk pagarnya nih Mbak? Ini pakai pipa galvanis, ini pakai besi perforatednya 5 mili. Oke, jadi agak rapat gitu ya, jadi nggak Iya, terlalu jadi kelihatan samar-samar. Dan ini tingginya 2 meter. Gitu ya. Oke. Dan ini yang kayak apa? Bisa kita lihat ini bisa dibelokin ke situ ya Mbak ya? Iya, jadi untuk pagarnya kita buat masuk ke dalam supaya hemat space. Biar nggak, kalau lipat kan numpuk ya, karena kan terbatas banget. Jadi kalau ini masuk ke dalam, jadi mobil juga masih aman gitu, nggak Masih nutup aman. pas masuk. Kayak gitu. Oke teman-teman, sekarang kita mulai masuk ke dalam karena banyak yang lalu lalang dari tadi ya. Oke, nah ini masuk ke dalamnya. Ini berarti area carportnya cukup untuk satu mobil, 2 motor. Ya, 1 mobil, 2 motor sejajar, sama masih bisa buat jalan. Oke, dan ini ada koleksi motornya Mas Indra. Ini udah dimodif. Motor modifnya orangnya cuma nggak mau ceritain tentang motornya. Tadi udah aku pancing-pancing, mas ceritain ya nggak mau dia. Oke, nah ini kalau kita bicara lagi tentang rumahnya nih Mbak. Ini yang satu kulihat untuk lantainya dia pakai keramik gitu ya. Keramik.
Cuman ada kilau-kilaunya nih. karena ini kan matte ya, susah dibersihin. Jadi kali ini kita coating. Oke. Dan kalau kita lihat bagian atasnya, ini perpaduannya cukup kontras lagi, tapi tetap masih masuk semua ya. Ini pakai plafon PVC berarti ya, Mbak ya? Iya, plafon PVC. Oke, jadi warna coklat, putih, sama yang bawahnya abu-abu gitu ya. Iya. Oke, dan ini tuh ada yang menarik teman-teman, karena udah ditinggali kurang lebih setahun ya, Mbak 1 ya? tahun, benar. Kita akan tanyain suka dukanya tinggal di House of Rafaela ya, Mbak ya. Oke, nah kita lanjut, Mbak. Ini berarti area entrance-nya ada di sini, tapi ini kulihat juga seperti pintu. Iya, jadi untuk pintu masuknya, pintu utamanya di sebelah sini supaya lebih privacy karena lebarnya kan cuma 4 meter ya. Kalau kita buat di sini buka pintu langsung kelihatan semuanya. Oke. Jadi kalau di sini kan bisa agak ketutup gitu. Dan ini jendela tapi pintu juga. Oke. Gitu. Jadi memang kita buat bisa dibuka kalau lagi dibutuhin. Saya kalau lagi ada acara keluarga atau lagi banyak tamu kayak gitu. Cuman sehari-harinya memang lebih ditutup. Ditutup, lebih di sini yang diutamakan. Berarti kayak lebaran kemarin ada kumpul keluarga gitu. Iya. Rame dong ya, Mbak ya kalau di Rame, sini ya. rame banget. Jadi memang area dalam dan area luar sini. Salah satu alasan kita pilih di sini dan memang kita pikirkan kenapa rumah 4 meter kita ambil karena masih bisa untuk area kumpul gitu. Dimanfaatin di sini. Betul. Berapa orang kemarin tuh, Mbak? Kayaknya 40-an deh. Wow, 40 orang di sini semua berarti ya? Di sini dan di dalam. Dan di dalam ya? Oh, tuh teman-teman, masih cukup. Terjawab ya? Oke, nah sekarang kita boleh masuk, Mbak, ke dalam. Boleh, mari silakan. Ini emang aku juga suka sih kalau kita bikin pintunya nyamping gini kan nggak langsung kelihatan itu ya, Iya, kayak tadi Mas Feni ceritain ya. Nah ini pintunya pun juga dibikin cukup lebar ya, Mbak ya? Iya, karena selain pintu yang di sana lebar, di sini juga kita buat lebar, biar kalau ada barang besar masuk itu masih gampang mau di sana ataupun yang di sebelah sini. Oke, jadi ini pun bisa digeser juga, dibuka ya? Ini ya bisa dibuka, memang kita buat lebih kecil Oke. dibanding yang ini. Lebarnya masih inget nggak, Mbak? Kira-kira Lebarnya semeter 20 kali ya? kurang lebihnya Kurang lebih sekitar semeter 20. Dan ini untuk MCB, box MCB PLN ya? Iya, ini kita custom dari sisa bahan ini sih. Oh, oke, makanya kok warna ini HPL-nya sama nih kayaknya nih sama Iya, sini. semua yang di sini satu warna. Oke. Jadi nggak bingung. Cuma yang sini beda nih, Mbak ya? Oh, kalau ini memang beli jadi. Beli jadi Ini soalnya ya, Ini rak oke. sepatu. Jadi memang biar lebih rapi aja sih. Oke, Dari iya sini. sih. Jadi semuanya clean gitu ya? Iya. Oke, ada lagi mungkin, Mbak, sebelum kita masuk ke dalam? Yang bagian luar mungkin aku kelewat nggak nanyain. Oh, aku lupa, ternyata di bagian atasnya situ juga ada roster-rosternya ya, Mbak ya? Roster nanti sampai rooftop kan ada tuh. Itu untuk membantu sirkulasi udara ke dalam gitu ya? Iya betul, karena memang di desainnya juga udah seperti itu, jadi kita ngikutin. Oke, nah ngomong-ngomong desain kita sambil masuk boleh nih, Mbak? Boleh, silakan. Nah, pas sudah masuk ke dalam, wah, ini bener-bener beda banget teman-teman. Baru masuk, wih ternyata dalamnya cakep banget. Ini keren nih, Mbak. Ini gimana inspirasinya dan konsep desainnya nih, Mbak? Iya, kalau untuk inspirasinya kita terinspirasi dari rumah di Vietnam yang banyak bukaan. Cahaya natural dari atas, jadi kalau siang tuh kita nggak perlu pakai lampu. Iya. Gitu. Ini lampu kita nyalain karena syuting ya, Mbak? Betul, Ya? karena syuting nggak setiap hari kita seperti ini kok. Oke. Karena aslinya kita cuma nyalain kadang malam satu lampu aja, Oke. gitu hemat. Dan ini kita buat juga cross ventilation ya, jadi biar lebih adem sih karena kan daerah sini cukup panas ya. Nah, karena udah ngomong itu, aku mau nanya, berarti ini didesain sama arsitek, dibangun sama kontraktor atau seperti apa, Mbak? Untuk desainnya dengan arsitek, tapi untuk bangunnya pakai jasa borongan dari kenalanku sendiri. Oke. Gitu. Nah, yang arsiteknya itu dari mana tuh, Mbak? Itu aku ketemunya di Instagram sih. Oke. Jadi memang aku udah follow udah lama, terus kayak kalau suatu saat bikin rumah pengen pakai dia nih. Dan alhamdulillahnya masih jodoh gitu. Akhirnya aku pakai dia karena memang online aja sih. Jadi dia nggak kesini sama sekali? Enggak, cuma infokan aja lebar dan panjangnya berapa kayak oke. gitu. Nah, karena waktu itu tuh antriannya cukup Panjang. panjang dan lama, jadi untuk persiapannya tuh denah kita siapin sendiri. Lebih ke layoutnya sih, aku mau kamarnya di sini ya, ini di sini, jadi biar nggak lama. Ya, jadi untuk desainnya aku pakai dari Instagram. Kalau untuk jasa borongannya aku dari kenanganku sendiri, tapi untuk listriknya itu dari ayahku. Oke, Yang wih, menarik. instalasi, iya. Dia sendiri serumah ini. Berarti kayak masangin kayak saklar, semua Iya. kabel-kabelnya, pipa Jalur conduitnya. semua.
Oh, karena memang ayah terbiasa di bidang itu atau gimana, Mbak? Iya, karena memang udah pengalaman juga biasa di gedung kayak gitu. Tadinya tuh mau cari orang lagi karena kan jasa borongan belum termasuk listrik ya. Betul. Nah, tadinya mau cari dari lain, cuma dia bilang daripada nanti ada revisi, ayah juga yang kerja, mending ayah aja sekalian kata dia gitu. Berarti borongannya itu sipilnya aja gitu Sipilnya ya? aja benar. Belanja kita sendiri. Oh, Full kita sendiri semuanya. ini menarik. Ini pasti teman-teman udah penasaran tuh, itu budgetnya berapa nanti ya? Kita akan tanyain ke beliau nanti di akhir. Sabar, sabar. Oke, nah terus kemudian kalau yang di bawah sini kan emang dibikinnya open space gitu aja ya, Mbak ya? Iya, benar. Oke, ini berarti area livingnya, situ tadi kayak foyer gitu ya? Iya, foyer itu kita tambahin bench. Ya, kalau ada tamu bisa duduk di sini juga. Duduk santai di sini. Iya, dan ini kita benchnya juga ada penyimpanannya. Oh, boleh dipraktekin, Mbak? Boleh. Seperti Oh, jadi ini, diangkat gitu ya? Iya. Karena kan rumahnya open space ya, kalau dibuka semua kelihatan kalau berantakan. Jadi ya salah satunya ini biar kalau ada barang kita simpan di sini. Simpan semuanya ditaruh situ. Jadi tetap rapi gitu ya, Mbak? Iya. Oke, dan ada yang bagian belakang ini juga udah kelihatan, ini dipakein apa nih, Mbak? Kan? Iya, ini pakai wallboard PVC. Oke, wallboard PVC. Terus yang sebelah sini kayaknya pakai BPC berarti ya? Iya. Kisi-kisinya ya. Kita tambahin kisi-kisi biar ada kelihatan beda ruangan gitu sih. Karena kan nih khusus foyer, ini ke living room gitu. Nah, aku juga mau nanyain, Mbak, kan udah setahun ditinggalin. Biasanya kan teman-teman mungkin ada penasaran juga tuh, emang gimana sih tinggal di rumah lebar 4 meter itu seperti apa? Apakah terasa sempit atau luas atau biasa aja sebetulnya tuh? Oke, karena saat ini kita tinggal masih bertiga, jadi masih cukup untuk kita gitu. Dan kalau lagi ada tamu atau keluarga, ini masih aman banget sih. Aman banget ya? Iya. Oke, ini tempat duduknya, sofanya untuk di area living, Ya. ada meja-meja untuk ini ya, Mbak ya? Ini kita pakai Coffee sofa table. bed. Oh, oke. Sofa bed. Jadi biar kalau kita lagi mau nyantai, kan kadang seharian ya di bawah ya. Daripada kita ke atas, ya udah ini tinggal dibuka Tinggal aja. dibuka. Ya jadi kayak ya tempat tidur lah. Oke, dan nah terus yang bagian sininya tempat naruh TV-nya yang posisinya juga ditaruh di depan dari tangga ya, Mbak ya? Iya. Jadi kita manfaatin space bawah tangga untuk TV dan ini ada lemari gantung, ini custom juga. Oke. Dan ini ada gudangnya ukurannya sekitar 2 kali 1 meter. Oh ini? Iya, Ini berarti bisa dibuka gini ya? bisa Oh, kita oke. bikin kamuflase biar agak nyaru sih. Ini karena banyak barangnya ya udah pokoknya sini gudang ya guys ya. Ini gudang kayak bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari lah gitu. Dan kalau barang yang lagi nggak kepake di lantai 1 kita simpan di sini dulu. Oh, oke. Gitu. Sebenarnya kepake setiap hari sih, jadi biar nggak berantakan kita masukin ke gudang. Oke. Dan untuk penataan interiornya ini termasuk custom furniturnya ini apakah digambarin sama arsitek juga waktu itu, Mbak? Iya, kalau ini masih gambar dari arsitek, kita ini masih ngikutin. Oke. Tapi kalau yang sisa-sisanya termasuk lightingnya semuanya gitu juga ya? Lightingnya ada beberapa yang dari arsitek, ada juga yang kita tambahin sih. Oh, oke. Karena ini juga cakep banget lightingnya. Terus apalagi kalau ngelihat yang bagian sini ada bagian lengkungannya ini ya, Mbak ya? Iya. Ini ciri khasnya House of Rafaela nggak sih? Iya, biar orang kenal, oh ini House of Rafael. Oh. Enggak sih, karena ini kalau siku aja kayaknya kaku banget Iya. gitu. Terus karena kan nanti kalau bisa lihat di atas kan lengkung kamarnya. Jadi biar seragam juga. Oke. Ini railingnya kita buat lengkung gitu. Nanti akan kita lihat lengkapnya di atas ya. Nah, terus ini berarti area diningnya sama kitchennya. Iya, benar. Untuk dapurnya berarti dibikinnya segaris gini ya, Mbak ya? Segaris. Oke. Ini sekitar 2 meter di luar dari kulkas dan dispenser ini. Oh, oke. Oh, ininya 2 meter, sini Iya. mungkin ada sekitar 1,5 meteran kayaknya ya. Oh, oke. Kalau ini kita buat bisa ditarik juga. Oke. Terus ini dispensernya, ini kulkasnya. Jadi balik lagi tergantung penataan ya, Mbak ya? Iya. Ini kan jadi rapi banget nih. Iya, Kak. Kalau ini memang kita ngikutin dari arsitek masih. Gitu. Cuma kalau untuk sinknya agak panjang aja sih dibanding sama yang dari arsitek itu. Oh, ini yang sink yang komplit ya, Mbak ya, yang ada keluar Iya. airnya sini ya? Oke, dan untuk pemilihan warnanya memang ini ya putih dan coklat gitu. Iya, kalau untuk kode ini semuanya sama sih. Nanti kalau lihat di kamar juga sama semua warnanya. Apa tuh, Mbak? Taco tipe 852J. Oh, oke. Ya, kita juga pakai di rumah. Sejuta umat ya. Kalau yang ininya nih, Mbak. Ini pakai keramik prikat. Oke, berarti udah yang ukuran kayak 40-40 Iya, gitu ya? 40-40, yang ininya 5 kali 20 nih. 5 kali 20 ya. Rapi sih ini ya pemasangannya.
Tuh jadi rapi aja. Iya, jadi biar kelihatan agak luas, agak tinggi. Oke, nah ini kayaknya ada sesuatu yang menariknya ya Mbak yang di balik sini ya Mbak? Iya, karena space-nya terbatas, jadi ini sebenarnya udah ada pengeringnya juga sih. Jadi kalau Oh. bisa cuci piring kita jadiin pengering sih ini. Di sini. Nanti kalau udah agak kering kita taruh di sini. Ini bisa ditarik. Karena kalau misalnya langsung kan kayaknya takut agak susah ya, harus pakai Yap. bangku atau gimana. Yap. Jadi kan ini gampang. Dan ini juga sebenarnya udah ada pengeringnya juga sih. Oh, oke, ada tirisannya sini Iya, ya. ada tulisannya jadi nggak langsung kena ke lemarinya gitu. Jadi walaupun lahan terbatas tuh kita harus pinter-pinter ya milih ininya ya Iya. Mbak ya. Furnitur sama interiornya ya. Nah ini pun sama kayak mejanya kulihat di sini ada potongan di tengahnya, ini berarti bisa dilebarin gitu ya Iya, Mbak bisa ya? dilebarin. Ini tuh kalau kayak gini kalau nggak salah 160 deh. Kalau dipanjangin 180 atau 200 gitu. Oke, jadi bisa lebih muat banyak apa naruh piring, Iya. makanan segala macam ya. Karena kita cuma bertiga, ya cukup segini. Tapi kalau lagi ada acara, misalnya lagi banyak butuh space-nya, tinggal dilebarin aja. Oke. Dan yang di sini kayaknya ada cerita menarik juga. Ini kan pakai cermin tapi dari PVC gitu ya. Benar. Jadi sebenarnya pengen cermin, cuma budgetnya belum ada. Jadi karena balik lagi pengen kelihatan lebih luas gitu, jadi kita pakai PVC ini. Kasih ilusi ya. Ya walaupun nggak kayak kaca ya, ini beda. Dan ini tuh kayak ya setelah pemakaian 1 tahun seperti ini looknya. Jadi udah ada kayak ini ya Mbak, kayak semacam jamurnya gitu ya setelah setahun berarti ya? Iya, baru kelihatan nih kayaknya mungkin pada saat pemasangannya ada kesalahan. Oke. Dan emang dari bahannya PVC-nya itu juga kayaknya ya? Iya, benar. Oke. Terus aku juga baru nyadar pas nyampe sini ketika ngeliat ke atas lampunya juga ternyata cukup banyak tapi bagus gitu loh penataannya ya. Iya, jadi disesuaikan. Kalau misalnya sebenarnya kalau misalnya kita harian sih, kalau siang ya kita nggak nyalain lampu. Oke. Kalau malam biasanya cuma 2 nih. Cuma ini nih ya, yang 4 ini bisa 3 warna. Maaf. Oh di situ Ya, tombolnya. ini tuh bisa 3 warna gitu. Ah. Jadi ada yang putih, yang kuning, sama yang tengah-tengahnya. Oke. Oh, Ini di balik layar katanya barusan endorse ini ya Mbak ya? betul. Jadi teman-teman buat para brand kalau ada yang mau endorse juga ke House of Ravela bisa langsung kontak ke Instagram ya Mbak ya? Bener banget, mau kaca, mau apa ini? Apa aja mau? Apa aja diterima. Ini udah ada lapaknya nih ya, silahkan barang-barang kalian kalau mau di endorsein ke beliau, oke? Nah, terus ini kan ada 2 ruang, cuman kayaknya kita kesini dulu nih Mbak. Boleh, Ini silakan. ada apa ceritanya? Ini taman. Jadi kita tuh emang pengen banget kalau punya rumah tuh ada, walaupun lahannya kecil ada taman lah, sedikit gitu. Nah ini kita buat terbuka. Oke, oh iya ngelos ya dia ke atas Iya, ya? jadi kalau hujan ya basah, tapi alhamdulillah nggak banjir. Oke. Setahun ini aman. Karena di sini udah ada pembuangannya nih. Pembuangannya dia langsung ke depan. Iya, dari sini langsung ke depan Oke. semuanya. Oke. Dan ini ada ini ya apa kayak air terjun nih. Air terjun mini. Jadi biar nggak sepi rumahnya. Jadi kayak ada gemericik air gitu. Cuman pas ku perhatiin ternyata ini ya Mbak ya, ini artificial ternyata ya. Bisa dibilang rumah ini artificial semua sih kecuali ini. Oh, coy ini. Iya, karena kan rumah 3 lantai, kalau ditanya capek nggak pasti capek. Tapi gimana caranya meminimalisir sih biar nggak terlalu perawatannya kayak gitu. Jadi kita ya kalau artificial kan lebih gampang kayak gitu sih. Nah, yang bagian sini ternyata menarik. Ini benar-benar pemanfaatannya bagus nih. Karena di sini ada satu untuk area laundry ya, Mbak ya? Iya, ini laundry sekaligus service area sih. Jadi semua kita simpan di sini biar nggak kelihatan dari luar. Iya sih. Jadi benar-benar rapi semuanya di sini ya. Iya, dan jemur bisa di sini. Pakai yang katrol. Katrol, betul. Karena ini kan biar nggak kena hujan sih sebelah sininya. Kita masih aman. Oke. Cuman bagian atasnya ini tetap ada atapnya nih ya, Mbak ya? Iya, kalau di sini pakai solar flat. Oke. Karena yang sini emang bener-bener los. Jadi biar kalau pas hujan nggak terlalu ribet. Iya, Nurunin benar. jemur. Jadi walaupun kita pergi masih aman, nggak mikirin cucian. Terus ini teman-teman mungkin akan nanya juga, itu pompa airnya di mana, Mbak? Iya, pompa airnya di sebelah sini. Oh, ini ya? Iya, di bawah sini. Jadi kita pakai pompa submersible. Oke, jadi dia yang memang di atasnya nggak ada mesin pompanya. Iya, jadi nggak berisik juga, terus juga nggak makan tempat. Jadi dia di bawah. Karena cukup dalam ya, Mbak ya, sumbernya Iya, ya? sekitar 20 meter. Sekitar 20 meter. Iya sih, harusnya pakai submersible karena jet pump kurang naik tuh kalau segitu. Oke, kita ke satu ruangan lagi di sini. Nah, ini ruangan Ini kamar mandi. kamar mandi ya. Ah, I see. Wih, ini
temanya apa nih Mbak? Iya, ini aku pakai keramik teraso ukuran 50 x 50. Kalau ini sama kayak yang tadi di dapur. Oh, perikat juga. Perikat juga. Jadi biar lebih hemat sih belanjanya tuh sekaligus. Beda-beda gitu. Oke. Jadi ada dua warna yang terpisah gitu ya, atas sama bawah ya. Dan ini untuk showernya, situ toiletnya. Iya. Dan ini nggak yang sempit ya Mbak? Maksudnya cukup lega loh ini loh. Masih cukup aman, sekitar 1,8 kali 1,2. Oh, oke. Ini 1,8-nya ke sini, ini 1,2. Oke. Tapi kan ada cermin ya di sini ya? Iya, ini cermin ya buat penyimpanan juga. Oke. Oke, sekarang kita ke atas. Iya, mari. Oke, nah ini kalau di lantai 2 berarti isinya ini apa? Kamar? Kamar. Iya, kamar semua. Nah, di sini juga walaupun ini kan dindingnya bidangnya besar ya, ini sama kayak yang itu ya Mbak? Iya, sama. Pakainya. Pakai wallboard PVC. Oke. Jadi nggak polosan gitu Iya. ya. Dan kalau aku lihat di setiap 2 anak tangganya juga ada lampunya ya di Iya, sini. pakai lampu. Kalau anak tangganya pakai apa ini? Ini pakai granit, tapi ini kita custom granitnya. Oh. Cuma ini kan matte ya, agak susah dibersihin. Jadi kita akalin kita coating sama kayak karpet. Oh, makanya aku kayaknya kalau glossy enggak, berarti di coating ya. Iya, di coating. Dan akhirnya gampang dibersihin, gampang, lebih iya, gampang lebih dibersihin. gampang. Oke. Nah, kita udah sampai di lantai 2. Nah, kalau di lantai 2 langsung ketemu satu pintu. Ini berarti layoutnya sama kayak bawah ya? Sama, ukurannya juga berarti sama. kamar mandi? Iya, benar. Oh, oke. Wih, kembar teman-teman ternyata. Sama persis kah? Sama persis. Kurang lebih ya? Iya, Mirip-mirip lah ya. sama. Dan penggunaan materialnya juga sama, Sama. ya? Semua Duplikat kamar aja. mandi sama. Sama. Karena apa Mbak emang ya udah itu aja. Itu aja, hemat budget. Jadi nggak bikin mikir lagi. Biasanya ada yang beda-beda juga kan, Iya. kadang orang. Karena ada 3, terus kan waktu itu banyak banget yang dipikirin ya, karena kan kita belanja semua sendiri, jadi kayak ya udahlah kamar Samain mandi aja. samain aja. Tapi ini udah oke banget sih perpaduannya, aku suka sih terrazzo sama ketemu ini perikat ini ya. Iya, kalau ini masih ikutin desain. Oke, dan ada satu jendela juga di sini, jadi nggak lembab ya rasanya ya. Iya, karena kalau di lantai 1 sama 2 kita nggak pakai exhaust, kita pakai jendela. Oh, jadi aliran sirkulasi udaranya dari sini gitu Iya. ya. Terus ini tuh sebenarnya kan juga nggak terlalu besar, tapi tetap ada muat wastafel walaupun kecil ya Mbak ya Iya, wastafelnya. iya benar. Karena untuk ya sikat gigi atau cuci muka masih cukup lah. Jadi kayak gini-gini juga semuanya perintilannya belanja sendiri juga. Belanja sendiri. Oke, dan di pojokan sini juga ada detail kecil. Emang sengaja di kayak Iya, dijorokin karena gitu ini ya. ada lebih ini sih space, jadi dibuat kayak gini. Jadi enak gitu buat naruh-naruh Iya, gitu ya. benar. Jadi kita nggak usah masang lagi. Benar-benar. Oke. Nah, terus aku juga semua pintunya tuh sama ya Mbak ya? Apa beda ya? Oh ini Sama, itu beda. sama ini aksennya aja sih. Oh, oke. Tapi warnanya sama. Warnanya ya? sama buat ngebedain kalau yang kayak gini nih kamar mandi. Oh, gitu. harusnya kita tahu dari awal. Berarti itu bukan kamar mandi guys. Itu Itu apa ini ya? Udah aku hafalin nih. Kalau yang garis-garis gini kamar mandi. Iya. Oke. Wah, ini juga lengkung ya Iya, sampai nggak sininya sakit ya. kan? Gimana prakteknya? Praktekin Ini dong. nggak sakit kan? Tuh. Story-nya gimana? Emang biar nggak apa buat anak kecil biasanya. Benar, karena kan aku masih ada anak kecil, lari-larian, apalagi kan ini space-nya lumayan sekitar 80 cm. Jadi kan cukup sempit. Kadang kalau misalnya berdua tabrakan kan kalau kayak gini sakit nih. Kalau ini kan enggak. Jadi nggak sakit. Kayak gitu. Sebenarnya dia pengen praktekin guys. Oke. Jadinya Gitu. bukan cuma ininya ya lengkung ya. Iya. Sampai sini juga. Jadi ini biar sama sih. Tapi sebelum kita masuk ke ruang-ruangannya ya, kita mungkin bahas sedikit ini juga. Jadi dengan adanya void ini tuh benar-benar jadi penghubung juga ya Mbak? Iya, Ternyata. komunikasi. Jadi kan kalau tadinya bisa aja kita bikin kamar kan di sini. Cuma kayaknya nggak tahu ya, kayak aku tuh pengennya lebih gampang komunikasi karena orangnya takutan juga kayak gitu. Tolong aku gitu. Oke, jadi gampang juga ya. Iya, Dan jadi gampang. terang juga dari atas full sampai Iya, bawah benar. gitu ya. Ini nanti siangan dikit juga sampai sini nih panasnya. Kayak di pantai tadi katanya. Kayak di pantai. Jadi kalau jam 12 kita harus pakai kacamata sama Jadi topi. kita tiap jam tuh punya experience yang berbeda di rumah ini. Kalau malam kayak di mana? Kalau malam itu udah balik ke rumah sendiri, udah nyaman. Oke, siap. Dan ini area sini tuh juga luas gitu ya. Emang Iya. sengaja ya udah kosong aja nggak ada apa-apa, cuma untuk jalan aja ya. Untuk di sini? jalan, jadi kayak jembatan lah, penghubung kayak gitu. Oke, ini kesini dulu. Iya. Ini bukan kamar mandi. Ayo ini apa? Kamar tidur berarti. Benar. Aku udah hafal guys.
Ini kamar tidur anak. Ini kamar tidur anak. Ukurannya tapi berapa ini, Mbak? Ini sekitar 2,3 kali 3,2. Ini kesini 2,3 nih kayaknya. Oh, ininya 3,2. Compact banget ya. Iya. Kayak kamar tidurnya, tapi aku suka karena dibikin built-in gini, jadi nggak bikin sempit juga kesannya. Iya, gitu. karena ini juga sama balik lagi ngikutin ke desain interiornya sih. Karena kan aku tuh takutnya misalnya rumah bangunannya udah bagus, tapi kita nggak bisa ngisi, takut salah juga kan kayak kurang gitu. Nah, karena kita pakai interior, jadi udah tinggal ikutin aja. Ikutin aja, dan emang semua HPL-nya pun sama ya? Sama, jadi nggak bingung belanjaannya lah segala macam. Berarti yang putih sama, yang coklatnya juga sama? Sama kayak yang di bawah. Berarti disamain aja semuanya Sama, gitu ya? Oke, biar gampang juga dan Iya. jadi satu nada juga ya? Iya. Jadinya warnanya nggak Warnanya macem-macem gitu ya? Dan tetap ada harus jendela ya? Jendela, bisa dibilang sih setiap ruangan kita punya jendela sih semuanya. Oke. Selain buat cahaya, juga buat udara sih, kan ini kan bisa dibuka. Gitu. Karena anakku belum tidur di sini sih, masih kecil. Masih gabung Masih tidurnya? gabung, Oke, iya. tapi udah dipersiapkan untuk kamar tidur. Dan semuanya tuh emang dikasih LED ya? LED strip, Lampunya? iya. Pakai Cakep semua. sih. Cuman yang ini sama yang di luar beda tuh. Iya. Kalau yang ini kayak yang dot-dot gitu ya? Dot, iya, tapi kalau yang kamar ini sama nanti yang sana juga yang pakai ini. Gitu. Tapi Kayaknya ini lebih awet deh. daripada yang ini? Iya, kalau ini kan suka ada yang putus Bisa mati gitu. satu, Iya. dua gitu ya di tengah-tengah ya? Aku juga ada soalnya di rumah kayak gitu. Kayaknya mendingan yang kayak gini emang pakainya deh. Kesel juga ya kalau dia tiba-tiba mati di Iya, tengah-tengah. nyambungnya kan. Iya, benar-benar. Nah, ini juga kamar tidur Betul. berarti. Kalau Ternyata ini. masih ada lagi loh ke atas, guys. Belum habis. Ini kamar tidur utama. Wah, adem. Soalnya AC-nya nyala, guys. AC. Kalau ini ukurannya berapa, Mbak Feni? Kamar tidurnya? Ini sekitar 4,3. Sekarang ngikutin depan deh. Ini kan sampai sini ya. Panjangnya kalau nggak salah 4,5 atau 4,7 gitu. Oke, tapi belum sama ini, Belum, kamar mandi. belum. Nah, ini aku udah tahu nih kamar mandi, guys, garis-garis. Udah hafal ya. Oh, enak juga ya digituin ya. Jadi terinspirasi nih saya. Oke. Nah, kalau untuk kamar tidur sendiri ini kan konsepnya masih sama aja, Pandi. Tapi apa nih? Maksudnya pertimbangannya apakah kalau untuk kamar tidur ini? Desainnya seperti apa? Desainnya sebenarnya ini agak berbeda sama yang digambar. Karena yang digambar itu kita nggak ada balkon. Karena emang sebenarnya banyak revisi tuh kayak pakai balkon atau enggak. Akhirnya pada saat bangun pakai deh. Jadi ini didesain sendiri sih, maksudnya balkonnya kita yang ini bikin sendiri gitu. Tapi pertimbangannya apa pakai balkon? Tapi kan biasanya suka ada orang, emang balkon kepake ya zaman Iya. sekarang. Nah, kalau di sini seperti apa nih? Setelah 1 tahun nih, Mbak Feni. Iya, balik lagi kan kalau waktu sebelum nikah kan maunya keluar terus. Kalau sekarang kan kita bikin rumah senyaman mungkin biar nggak kemana-mana ya. Selain nongkrong, makanya kita di tiap lantai itu kita buat area terbuka gitu. Jadi misalnya aku sama suami lagi pengen di luar nih tanpa harus ke bawah atau ke atas, masih bisa nemenin anak di sini kalau lagi tidur. Oke. Kayak gitu. Dan aku juga suka bagian sini. Ini kayak rapi banget. Ini kan sebenarnya lemari pakaian ya sepanjang Iya, ini ya. iya. Tapi dia bisa sejajar sama dinding ininya ya. Set. Iya, ini custom. Ini juga kita, kalau agak beda sih sama yang didesain. Kalau Oke. lemari kita ngedesain sendiri, lebih kayak ke pada saat bikin ini kan sebenarnya yang bikin itu yang bangun rumah. Oh gitu. Jadi dia oke. menawarkan, mau sekalian nggak? Sekalian. Iya, kebetulan dia juga bisa dan ada partnernya. Jadi sekalian daripada nanti kan kayak berdebu apa segala macem bikin di sini kan. Jadi langsung dibikin dan ini ya disesuaikan dengan kebutuhan. Iya, dan jadi nyambung ya desainnya, Iya. maksudnya jadi kayak nggak menonjol gitu Iya, loh. benar. Dan aku suka peletakan TV-nya nih loh, Mbak. Jadi ini kan lemari terus kayak dibuka gitu. Iya. Ini tengahnya buat TV gitu. Wah, cakep banget sih ini. Terus kalau di samping kanan kirinya ada bedside table-nya, sama di ujung situ ada untuk apa? Make up, Mbak. Ya make up atau ya kerja juga masih bisa sih, kayak buka laptop di situ gitu. Dan itu juga lemari penyimpanan. Sama penyimpanan, ini custom juga. Sebenarnya kita inspirasi dari online sih. Jadi daripada kita beli udah sekalian aja deh bikin, sama si dipannya juga. Oh, oke. Gitu. Jadinya semuanya udah custom, jadi rapi ya, karena disesuaikan ukurannya Iya. gitu ya. Pokoknya semuanya ada kisi-kisinya juga ya, Mbak Feni ya? Iya, gimana? sama. Kayak Emang yang di suka bawah. banget kayaknya kerja Pandi.
Iya, karena kan desain awalnya seperti itu yang di bawah, jadi kayak di kamar kita samain aja deh. Diikutin kayak tadi ya, pokoknya diikutin Diikutin samain aja, diduplikat aja Kita semuanya. intip dikit nih balkonnya tadi kita bahas tapi belum kelihatan. Oh, Anginnya wah, lumayan. angin. Oke, ini agak ditahan ya. Iya nggak apa-apa, aku pegang sini aja. Kita berbeda. Oh, oke. Jadi di sini suka dibikin duduk-duduk juga. Iya. Dan dikasih aksen lengkung ini juga. Aksen lengkung yang tadi ke ternyata fasad. ya. Kalau ini pakai apa nih lantainya? Ini pakai keramik. Tapi dia tuh kayak agak matte gitu. Jadi nggak licin. Karena kan ini masih kelihatan kena hujan ya. Masih tampias dikit Masih ya. tampias ya. Jadi aman lah ya, nggak Masih aman. licin. Oke, atasnya juga loh plafonnya. Sama kayak yang di lantai 1. Oh, pokoknya disamain ya. Disamain Gampang aja. jawabnya ya, sama kayak di lantai 1. Oke, Mbak Feni, aku mau Oke. ngintip kamar mandinya. Apakah Boleh. sama? Biasanya tuh soalnya kamar mandi di kamar utama suka beda gitu loh, Mbak. Masih sama lagi. Oh, oke, ya nggak apa-apa. Tapi tuh aku kayak udah pengen beda gitu. Cuma kayak Oke. nanti deh. Oh iya, benar. Pemilihan ininya, Iya. materialnya untuk lantai, dindingnya masih sama ya. Masih sama. Masih sama. Paling beda ini aja sih, karena kalau ini pakai Hexos karena kaca ini nggak bisa dibuka. Oke, jadi emang solusinya gitu ya, pakai Iya. saus di atas. Tapi untuk semuanya sama, terus bahkan masih sama nih ada wastafel cimit Iya, karena di sini. mau ukuran besar, kata suami, awas nggak muat karena kan sempit. Ya udah segini jadinya. Pokoknya Ukurannya tetap sama ada, tapi ya udah kecil aja gitu Iya. ukurannya ya. Oke. Lanjut. Oke, mari. Kalau untuk di kamar ini lantainya juga beda ya Mbak Feni ya? Kalau khusus kamar pakai granit. Granit yang motif kayu. Iya, Oh, ukuran oke. 90 kali 15 ini kayaknya. Oke, sekarang kita lihat ke atas. Kemari. Oke, untuk peletakan tangganya juga masih sama. Masih sama. Dan lebarnya nih berapa sih Mbak Feni? Sekitar 90, ini panjangnya 90, lebarnya 30. Oke, jadi masih Tingginya- aman juga buat lalu lalang ya? Iya, masih aman. Tingginya? Tingginya 15. Oh, enak ya jadinya ya? Capek nggak? Enggak sih. Enggak ya? Karena Nggak baru sekali capek. kali ya. Oh iya, tuh pasti suka ditanyain orang ya? Iya. Rumahnya banyak banget tangga. Ini sebenarnya aku netizen. Oh, juga ya. netizen. Oke, gimana? Kak, rumahnya banyak banget tangga, capek kalau udah tua. Karena sudah terlatih dari muda. Karena muda harus dilatih. Kata Om kakinya. Aderai gitu. Bener, jadi jangan takut untuk capek. Jadi udah siap ya. Jadi siap, oke. Kamar mandi. Hampir mirip tapi bukan. Bukan, Gudang. ya Allah. Gudang. Berarti isi-isinya Tapi bukan kamar tidur. Oke. Ini gudang. Gudang yang boleh, barang yang jarang. boleh dilihat. Berantakan banget tuh. Oh, pokoknya untuk penyimpanan lah ya. Tapi emang sama persis ya, sama yang di Sama, lantai 2 ukurannya berarti ya. sama. Maksudnya di sini ada pintu, di sini juga berarti. Iya. Ini kamar juga sama kayak di lantai Nih 2. sama nih set. Sama ya. Ini kamar tidur. Kamar tidur tapi belum dipakai, jadi sementara dipakai buat kerja ruang studio. Ah, oke. Kayak Ini sebenarnya kamar tidur. Kamar tidur yang udah kita siapin tapi memang belum kita bikin dipannya sih. Gitu. Jadi saat ini dipakai untuk ruang kerja, benar? Ruang kerja usaha suami. Oh, ini apa, Mbak? Ini usaha dia, kaosnya dia namanya Ainesia. Oke, kita ambil satu. Boleh. Oh, ini mereknya. Iya. Nih, guys. Ainesia. Berarti ini bisa dibeli Di Shopee dan Tokopedia Ainesia Official. Oh, desain sendiri. Desain dia sendiri. Wah, kayak gini nih, guys. Iya. Lucu. Ini bahannya cukup tebal. Cotton combat. Berapa Tapi tadi ya? aku udah sempat tanya, katanya nggak ini sih, Tapi nggak gerah kan? Karena menyerap keringat. Tapi memang kalau yang pakai ini kelihatan ganteng deh. Oh gitu, oke. Bagus lah promosinya. Ayo para cowok, para laki pakai ini, biar kelihatan ganteng. Iya bener banget. Langsung order aja berarti. Berarti kalau ini emang peruntukannya sebenarnya untuk kamar ini? Kamar apa? tidur. Kamar tidur dan lemari pakaian. Iya. Oh. Karena belum jadi ya masih. Oh ini Gini. stoknya. Wow. Kayak gitu. Teman-teman jangan takut kehabisan. Ayo segera di order ya. Langsung aja di sini ordernya. Asik. Aku udah promo ini. Yang dipromoin malu. Oke, nah ini dia nih. Ini dia. Tapi emang dari awal itu mimpinya rumah ada rooftopnya kah atau kayak gimana Mbak Feni? Iya pengen banget punya rooftop karena pengen kalau ada tamu, teman atau keluarga tuh bisa ngumpul di rumah. Berarti pada kenyataannya ini terpakai ya? Iya sangat terpakai. Ini berarti buat kerjanya Mbak Feni ya? Iya sebenarnya ini tadinya tuh nggak ada meja, cuma
Alhamdulillah dapat endorse. Oh, oke. Sebenarnya ini meja makan, tapi jujur ini bagus banget karena jati. Tapi iya sih. Ini bagus banget, Asli. minimalis dan bagus, kuat karena di bawah udah ada cukup besar. Jadi kita pakai di sini dan bisa buat kerja juga. Sama buat makan juga bisa Iya, kalau ya? misalnya lagi ada acara di sini ya buat meja makan juga sih bisa. Oh, oke. Dan di sini ada ruangan Area nge-gym. gym. Wah, tiap pagi nge-gym nih Mbak Feni. Sama Mas Indra. Belum tahu paginya kapan, karena saat ini belum. Mungkin esok. Esok lusa. Diet mulai besok ya. Oke. Nah, ini nih. Ini yang paling salah satu yang ikonik juga ya. Ada studio fotonya soalnya Iya, teman-teman di foto sini. buat Gimana lebaran. kalau Iya. fotonya coba kita praktekin. Lebaran kemarin fotonya gini ya? Gini ya. Langsung ada tulisannya. Tapi asli itu Iya. bener, saudara-saudara Beneran, gitu. malah aku belum foto, aku lihat di status kok udah duluan. Aku diduluin, aku langsung, kita harus foto. Kayak mereka udah tahu deh spotnya di mana. Kayaknya iya. Langsung ke atas kayaknya. Ya, saya yang muda tiktokan, yang ibu bapaknya foto. Langsung ya di sini foto. Berarti di sini tuh ada sebenarnya ada area yang juga ada atapnya gitu ya. Ini masih pakai atap karena transparan, tapi kita masih pakai kisi-kisi, jadi biar nggak terlalu panasnya langsung. Oke, jadi di sini buat area bersantainya juga, Iya. dikasih meja juga, tapi di sini outdoornya bener-bener outdoor. Outdoor. Biasanya apa nih, malam-malam kah enaknya? Kalau ini kan Malam. terik nih kalau siang. Sore ke malam sih. Sore ke malam ya. Kemarin Emang panas? Kemarin tahun baru di sini. Hmm. Udah bisa dipakai. Dan view-nya emang bener-bener luas ya Iya. di sini. View-nya gunung kalau Asik. pagi. Oh ini nih suka ditanya juga pasti ini kan Iya. kena hujan, banjir nggak sih kayak gini? Alhamdulillah nggak pernah banjir karena ada 2 lubang pembuangan air. Oh di Di ujung. drainasenya di situ sama di sini. Oh oke. Gitu. Berarti selama setahun ini aman. Aman banget karena makanya kita juga sebenarnya bikin ini kan ruangan ini tuh tadinya tuh kayak kalau misalnya hujan kita pengen nongkrong di lantai 3 masih bisa nih kita ngegeser di sini. Oh, Gitu. oke. Jadi masih bisa tetap dipakai. Jadi mungkin yang bertanya-tanya sudah terjawab ya. Ada lagi mungkin yang kelewat nih, yang mau dijelasin tapi kelewat, aku belum tanya. Kayaknya udah semua deh ya. Atau kalau ada yang mau nanya lagi nanti di komen aja kali ya tadi. Oh iya, di komen aja. Instagram. Atau langsung aja di House of Rosvella. Kita closing bentar yuk di bawah. Oke, kita udah duduk kayak gini, berarti tandanya udah selesai house tour-nya. Terus biasanya teman-teman nunggu-nunggu nih, karena ngebahas budget. Oke. Mungkin Mas Indra kali ya bisa, karena Mas Indra dari tadi kan ngumpet nih teman-teman. Mas Indra, nggak, Mas Indra boleh tanya? Mungkin ya. Susah ya. Oke, berarti kalau untuk budget ngebangunnya berapa sih, Mbak Feni? Kalau setelah dihitung-hitung itu tuh sekitar 5 juta per meter. Gitu dengan kita belanja bahan sendiri. Yang Di kayak tahun? tadi di tahun akhir 2024 sampai 2025. Karena kita sampai awal 2025 karena kita pembangunan cuma 4 bulan. Ih cepet banget. Iya, Serius? Iya, pakai borongan. Sampai borongan berapa orang? Banyak sih karena itu kan mereka yang atur ya. Oh, Gitu. Jadi memang aku tuh komunikasinya sama satu ibaratnya mandornya lah. Jadi kayak karya apa sih pekerjanya tuh dari mandornya semua. Wih, 4 bulan tapi hasilnya gimana so far? Oke, puas. So far oke sih, cuma tetap aja di prosesnya kan nggak segampang itu ya, karena kan kita turun langsung dari mulai belanja, komunikasinya, ya adalah kayak miskomnya segala macem kayak gitu. Itu kalau untuk ngebangunnya aja ya, belum sama ngisinya kan ya berarti? Iya Atau belum. udah? Kayaknya kalau sama ngisi tuh karena ini kan 155 meter ya, itu sekitar 5.500.000 deh kayaknya. Maksudnya kalau hitungan per meternya ya. Oh, oke. Berarti ditambahin aja segitu. Iya, kurang Silakan lebih. dikali sendiri ya teman-teman. Tadi sama los bangunannya. Mas Indra mau nambahin mungkin? Ada yang mau ditambahin? Kalau tentang rumahnya ini kan udah setahun dipakai nih. Nah, apakah masih sama gitu? Pas baru jadi kan kayaknya mungkin lebih rapi atau belum ada experience-nya gitu kan? Kalau selama setahun ini seperti apa? Kalau setahun ini sih pasti kan namanya rumah ditempatin ya, ada aja pasti nanti kedepannya ada yang butuh direnov sedikit-sedikit. Kayak kalau di setahun pertama ini kadang suka udah mulai muncul tuh kayak retak-retak rambut biasa Ya, lah. wajar sih ya wajar kalau sih. itu ya. Kayak gitu. Sama, kayaknya semuanya deh. Terus mungkin ada rembes-rembes kalau aku sih. Iya betul, Ada sama juga ya? rembes-rembes dari atap, bisa dari sela-sela tuh. Paling kita treatmentnya ya kita treatment lagi kayak dikasih waterproofing lagi biar
nggak ada rembes-rembes lagi kayak gitu. Sama yang retak-retak rambut kita touch up lagi. Ya itulah suka Cat dukanya ulang. punya rumah ya Mas ya. Sebenarnya ternyata tuh nggak cuma beli rumah di awal doang ya, maksudnya perawatannya juga tetap ada. Justru sih, perawatannya itu bener-bener jangka panjang tuh Benar. sebenarnya. Belum lagi kalau kita lapar mata gitu Iya. kan. Sama itu tadi lagi usahanya tadi Mas, mungkin bisa dipromosiin ke teman-teman. Iya dong. Iya sih. Iya pada tahu. Usaha kecil-kecilan sih Iya sebenarnya. nggak apa-apa. Cuma usaha coatingan doang. T-shirt sih. Namanya apa tadi Mas brandnya? Nama brandnya Ainesia. Bisa dilihat di mana kalau teman-teman ada mau beli? Ada di Instagramnya @ainesia_official sama di e-commerce juga ada. Oke, di sini ada cing. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditambahin Mbak Feni? Kalau pas pembangunan kesulitannya itu dia kita belanjanya nggak bisa langsung banyak sih, karena kan nggak muat juga ya Iya. space-nya. Jadi memang kita tuh untuk belanja tuh kita harus standby, gitu. Kita bikin grup juga. Biasanya hari ini butuh apa nih, kita udah langsung cari. Makanya pada saat tahap awal tuh kita belanjanya di satu toko bangunan yang sama, kecuali finishing kayak udah mulai cari untuk granit, lantai, cat itu kita baru mulai cari-cari di tempat Nyebar lain. di mana-mana Iya, gitu. yang paling murah, Iya, iya. jalan lain kayak gitu. Oke, jadi kendalanya justru di situ ya. Iya, komunikasinya juga sama tukangnya karena kan mungkin beda ya yang gambar sama yang ngerjain. Kita komunikasiin lagi. Oke, terima kasih banyak Mas Indra. Mbak Sama-sama, Feni. aku juga terima kasih banget udah Kita main boleh kesini. main ke sini akhirnya masuk Inspira Homes juga. Iya. Karena kita udah janjian cukup lama sebenarnya Iya, ya. benar. Tapi jodohnya baru hari ini, nggak apa-apa. Dan udah makin lengkap di rumahnya, udah makin keisi Iya, pelan-pelan. ya. Semoga sukses terus usahanya Mas Amin. Indra, Mbak Terima kasih Feni. Selalu menginspirasi dan pastinya nih udah terinspirasi nih teman-teman yang nonton semuanya. Jangan lupa juga follow Instagramnya apa? Di House of Ravella. Dan tadi Instagram. Oh, Ainesia official. Oke, dan jangan lupa juga follow kita Wicaksana Miftah Janah dan di TikTok juga Wicak Miftah dan Inspira Homes. Bye-bye. Bye. Thank you udah nonton teman-teman. Thank you. Oke, nah ini aku mau nanya dulu pertama-tama Mbak Feni. Ini rumahnya lebar 4. Halo. Jadi nggak boleh sih.